Dua buah kapasitor P dan Q disusun paralel dan dihubungkan dengan sebuah baterai 100 volt ya. Di sini 100 volt baterainya. Kemudian kapasitor P memiliki luas keping 2 mm persegi ya. Jadi AP 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Dan jarak antar kepingnya adalah DP 8,85 kali 10 pangkat min 6 meter. Sedangkan kapasitor Q, luas kepingnya AQ di sini adalah 1 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Lalu jarak antar kepingnya adalah 17,7 kali 10 pangkat min 6 meter. Di sisi B bahan dielektrik ya. Jadi yang disimpan dielektrik adalah keping Q ya, nilainya 8. Tentukan kapasitansi kedua kapasitor dan energinya ya. Berarti di sini kapasitansi adalah K epsilon 0 A per D. Sehingga CP nanti sama dengan K-nya 0 ya, kapaknya 0 karena tidak ada sisipan. Epsilon 0 8,85 10 pangkat min 12 dikali areanya untuk P 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan DP ya 8,85 kali 10 pangkat min 6. Ya, ketemu nanti nilai CP-nya adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12 farad atau 2 pikofarad. Kemudian CQ ya adalah kapaknya nilainya adalah 8 dikali epsilon 0 8,85 10 pangkat min 12 dikali AQ-nya 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan DQ-nya adalah 17,7 kali 10 pangkat min 6. Berarti CQ-nya atau kapasitansi Q-nya nanti akan didapatkan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 farad atau 4 pikofarad. Ya, ini kapasitansinya. Untuk energi berarti sama dengan setengah CV kuadrat. Sehingga UP nanti adalah setengah dikali CP dikali V kuadrat. Ya, tinggal kita masukkan semuanya. Setengah kali 2 kali 10 pangkat min 12 dikali 100 kuadrat. Sehingga nanti energi potensial listrik pada P adalah 10 pangkat min 8 Joule. Sedangkan pada Q adalah sama dengan setengah dikali CQ 4 kali 10 pangkat min 12 dikali 100 kuadrat. Sehingga energi potensial pada Q nanti didapatkan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 Joule. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ada kapasitor R yang dipasang seri dengan Q ya. Jadi ada kapasitor ketiga R yang dipasang seri dengan kapasitor Q. Nah, keduanya paralel dengan kapasitor P dan mereka dihubungkan dengan baterai 100 volt. Ya, seperti itu 100 volt. Maka di sini agar ketiga kapasitor adalah memiliki muatan sama, kita cari dulu muatan pada titik P ya. Pada kapasitor P, QP adalah C dikali V ya. QP berarti CP dikali V ya, karena Q sama dengan CV. QP ya, kita tahu tadi nilai CP-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 12 kali 100 V-nya. Berarti muatan yang tersimpan adalah 2 kali 10 pangkat min 10 kolom. Nah, berarti di titik Q ya, KQ muatan pada Q adalah CQ dikali V-nya. Muatannya nilainya harus 2 kali 10 pangkat min 10. Sama dengan kapasitansi Q adalah 4 kali 10 pangkat min 12 kali V. Ya. Sehingga nanti potensial pada titik V-nya ya, potensial pada Q itu nanti bernilai 50 volt. Ya, di sini 100 volt, lalu pada Q dia 50 volt. Berarti pada R juga harus 50 volt. Ya. Berarti kalau pada R 50 volt, berarti QR sama dengan CR dikali V. QR-nya harus sama karena dari soal diminta muatannya sama. 2 kali 10 pangkat min 10 sama dengan kapasitor R yang kita cari dikali dengan potensial 50. Ya, sehingga nanti kapasitansi pada R adalah 4 kali 10 pangkat min 12 farad atau 4 pikofarad ya, sama dengan kapasitas kapasitor pada Q ya, seperti itu.
nomor 3 kita diminta rapat muatan ya. Rapat muatan itu adalah sigma, di mana sigma adalah Q per A. Berarti sigma untuk yang kapasitor P, ini ada 3 muatan ya. Muatannya sama semua, nilainya adalah Q-nya itu nanti adalah sama dengan dari hasil yang B tadi, nilai Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 10. Ya, 2 kali 10 pangkat negatif 10. Berarti ya, QP atau sigma P nanti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan area pada P. Area pada P adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Ya, sehingga rapat muatan pada P nilainya adalah 10 pangkat min 4 kolom per meter kuadrat. Sigma pada Q, ya, nilai muatannya sama, tapi areanya dia lebih kecil ya. Area pada Q dia lebih kecil, dia nilainya 1 kali 10 pangkat min 6, sehingga sigma Q-nya di situ akan didapatkan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 ya, kolom per meter kuadrat. Oke, seperti itu.